Welcome to my video. This year, 2024. At the beginning of the year with a short video. I hope you're enjoying my video. All about the moment. And stories of the year. Thank you for watching. Sudah dijalankan, apakah itu sudah masuk dan apakah ada yang perlu diperbaiki lagi. Kemudian yang berikutnya adalah menginventarisir masalah. Ini juga masuk dalam pembahasan di komisi itu sendiri. Catatan keempat saya adalah bahwa program yang kemudian tidak bisa dijalankan secara rutin oleh organisasi ini di bawah kepemimpinan Pak Ketua Umum Bapak Usman Batubara itu adalah pertemuan rutin. Tentu kita juga mampu bahwa dalam 3 tahun terakhir memasuki periode 2019 sampai dengan 2022 kita masih terkendala dengan COVID. Jadi tentu saja ini sangat-sangat beralasan bahwa pertemuan rutin tidak bisa dilakukan secara reguler. Hal yang kemudian menjadi catatan berikutnya adalah bahwa organisasi ini membutuhkan pendanaan. Organisasi ini tetap butuh memutarkan rodanya. Tetapi dengan begitu luar biasanya kepengurusan 2020-2024 di bawah pimpinan Bapak Usman Batubara masih tetap bisa menjalankan roda organisasi dengan pendanaan seadanya. Seadanya dalam tanda petik. Karena ternyata para pengurusnya begitu antusias dan begitu luar biasa memberikan dukungan. Saya kira untuk ini juga kita perlu memberikan apresiasi untuk semuanya. Saya agak sulit menyebutkan beberapa nama, tetapi kita semua tahu bahwa semua yang terlibat di sini memberikan dukungan optimal terhadap kepengurusan periode 2020-2024 ini. Saya agak sulit menyebutkan namanya, tapi saya percaya bahwa nama-nama yang disebutkan tadi oleh Bapak Bambang Wisanggeni itu adalah salah satu di antaranya. Yang sering terakhir makan sop kambing Pak Ali itu juga memberi kontribusi yang luar biasa. Baik, saya mencatat juga berkaitan dengan Expo yang memang masih belum bisa dilakukan, yang merupakan program kerja daripada kepengurusan 2020-2024. Ya, itu pun juga masih terkendala dengan kondisi COVID. Dan terakhir saya mencatat tentang program berikutnya selama 3 sampai dengan 5 bulan ke depan. Jadi kalau ini jatuh Agustus, September, Oktober, November, Desember, Kopi masih mempunyai 4 bulan untuk membuat satu event lagi sebelum Kongres. Mungkin ini juga perlu dibuatkan Pak Sekjen agar ada komisi yang membahas tentang ini. Jadi ada 4 komisi yang membahas ini. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang program kongres. Mungkin ini akan dibahas dalam satu meeting bersama. Jadi terlepas dari masing-masing komisi, nanti pasca pembahasan ini kita akan membahas tentang rencana kongres yang akan dilakukan di bulan Desember nanti. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentu saja ini bukan hal yang mudah, tetapi kita akan mengupayakan semua acara ini berjalan dengan baik
dan pembagian komisi ini tetap bisa dilakukan serta pembahasannya bisa kita lakukan bersama-sama untuk memberikan tanggapan atas laporan dari Ketua Umum tadi. Jadi dipersilakan mungkin untuk Pak Sekjen untuk membuat komisi. Sekali lagi mungkin rapat komisi bisa dilakukan 15 menit saja untuk masing-masing membahas tema yang disampaikan oleh Bapak Sekjen. Satu hal terakhir adalah berkaitan dengan ini, saya harus sampaikan bahwa Kopi Grafika sejauh ini 90% diberikan dukungan atas kerja optimal dari pengurus, khususnya mohon izin saya menyampaikan ya Pak Ketua Umum berkaitan dengan pendanaan dan administrasi, karena sejujurnya tadi disampaikan oleh Ketua Umum hingga saat ini kita tidak pernah menarik iuran dari anggota. Itulah hebatnya. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan. Saya jadi kalau sebagai pimpinan sidang, jadi saya boleh meminta ya, gak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bahwa sejauh ini perjalanan Kopi Grafika pembiayaannya itu dilakukan betul-betul dengan secara bersama-sama hanya dari kita saja. Jadi biayanya hanya dari kita saja. Dalam hal ini mungkin ada dukungan sekitar 60-70% dari kerjasamanya Kopi Grafika dengan event-event organizer ya Pak. Jadi seperti penjualan booth dan lain sebagainya. Dan itu salah satu yang bisa membuat kita bisa bersama-sama duduk di sini. Kelak ke depan, saya berharap bahwa Kopi Grafika mampu berdiri sendiri, tentu saja dengan dukungan ini semua, tidak hanya dari kita, tapi juga dari seluruh anggota. Amin. Saya kira corongnya ini akan saya berikan kepada Sekjen untuk memberi komisi. Diberikan waktu 15 menit untuk membahas tentang hal ini, lalu kemudian bisa disampaikan dari masing-masing komisinya, ketuanya bisa menyampaikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh Ketua Umum. Waktu dan tempat saya sendiri. Terima kasih Pak Diki. Yang saya hormati Dewan Penasehat Pak Purnomo dan Pak Hermisi, terus dari Dewan Pembinaan Pak Isnu Wibowo, juga Dewan Bidang Pak Marwan, Pak Ketum dan Pak Ibu dan para pengurus Kopi Grafika. Saya selaku Sekjen Kopi Grafika yang pertama-tama mungkin saya memohon maaf kalau selama Covid itu terkesan saya menghilang. Jadi yang saya pada saat itu pergi ke Finland untuk belajar selain beda waktu di sana juga, walaupun belajarnya WFH tapi betul-betul sangat ketat dari jam 8.15 sampai jam 4.45 setiap Senin. Jadi saya mohon maaf sekali, saya juga saya harus saya kerjakan selama hari. Jadi saya mohon maaf, tapi singkat cerita saya sudah menyambut akan full hour ke depannya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki mengenai catatan-catatan yang perlu kita harapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua Dewan Pengurus. Mungkin saya perlu tambahkan, mohon izin dari Dewan Penasehat Pak, kami mohon saran dan masukan Pak Pur dan Pak Martinus, dan juga dari Dewan Pertimbangan Pak Wisnu untuk memberikan masukan, dan juga Pak Ridwan. Dan untuk komisi-komisi evaluasi penyempurnaan terhadap pelaksanaan rencana kerja, yaitu Komisi 1 nanti dipimpin oleh Pak Rudi D. Mulyadi Pak. Jadi ada waktu nanti 15 menit. Yang kedua, menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, itu Komisi 2 Pak Aditya selaku koordinator. Yang ketiga, inventarisir problem dan kebijaksanaan untuk penyelesaian, mungkin minta Pak Alfred Komisi 3 itu untuk memimpin. Yang keempat, membantu pengurus untuk memutuskan hal yang tidak dapat diputuskan. Mungkin di Komisi 4 Pak Marwan ya Pak, di situ.
Tadi saya tambahkan lagi catatan saya mengenai yang disampaikan Pak Usman. Yang saya hargai adalah Pak Usman menyampaikan banyak kelemahan-kelemahan kita, kendala-kendala kita yang belum berjalan. Yang pertama adalah rapat rutin ya, rapat rutin mungkin bisa berupa Zoom atau yang lainnya menggunakan teknologi. Yang kedua adalah iuran anggota. Iuran anggota ini sangat kita tekankan pada saat di kongres ketiga sebetulnya, tapi pada saat itu karena COVID, termasuk kita mau pengadaan membuat ID card tapi tidak berjalan, jadi coba nanti kita bahas, mungkin kita bisa lanjutkan. Dan juga yang ketiga membentuk kepengurusan di daerah. Setahu saya hanya di Bali ya Pak Usman ya, kita ada ya. Pada saat itu dengan Bu Lina ya, tapi Bu Lina sekarang sudah tidak aktif di percetakan, jadinya dulu Bali sangat aktif Bu Lina, tapi terakhir Bu Lina sudah tidak percetakan, jadi agak asik tersebut. Yang keempat, menyelenggarakan expo baik kopi grafika. Mungkin nanti kita bisa bahas di persiapan program kopi ke depannya ya, dari catatan Pak Usman, karena memang terus terang ini mungkin karena kita adalah pengurus kopi, perlu kita lihat ini sebagai peluang ya. Saat ini terutama Mas Aulia, Mas Aulia peluang sekali ya untuk event, karena saat ini kalau kita lihat eventnya Vista Media, kita lihat sendiri kopi grafika tadinya ada di dalam event, sekarang itu tergusur. Yang terakhir di SPI Surabaya, kita tadinya di dalam area pameran, tergusur di lantai 2 ya Pak Usman ya. Dan notabene tidak dinikmati oleh pengunjung. Begitupun nanti di All Trade. Padahal pada awal-awalnya kita selalu dapat satu privilege, kita malah bisa jual booth ya sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kondisi sekarang kita sudah tidak ada lagi privilege seperti itu. Jadi mungkin kedepannya perlu kita pertimbangkan di program tadi menyelenggarakan expo baik kopi grafika, mungkin kerjasama dengan yang lain. Catatan saya mengenai kendala-kendala yang disampaikan Pak Usman mengenai komunikasi dan pendanaan. Kita di sini banyak profesional. Salah satunya kita sangat berharap banyak dengan yang tadi sampaikan Pak Usman, Pak Lesna, yang baju kuning tadi, berjaket kuning, karena beliau sangat punya link koneksi yang sangat-sangat baik. Kita harapkan juga beliau bisa membantu kita ke depannya untuk program-program di grafika. Juga untuk tolong juga tadi ditambahkan oleh Pak Kiki mengenai kita tuh hanya tersisa 4 bulan. Kita harapkan dalam waktu 4 bulan ini kita ada satu event yang Pak Usman katakan tuh yang wah. Saya sangat bersedia ya, baik secara pribadi maupun secara profesional di pekerjaan saya maupun secara organisasi sebagai pecinta saya pada dunia grafika Indonesia untuk membantu. Kalau katakan dalam 4 bulan ini kita mau bikin event baik kopi grafika, jadi secara profesional pekerjaan saya kita harus dukung. Bukan bisa seperti tapi kita bikin sesuatu karena di sini kita banyak pengusaha profesional, saya yakin kita bisa lakukan. Jadi kita tidak terikat lagi hanya jadi seperti pelengkap saja, tapi kita bisa membuat satu event, kita bisa tunjukkan kita ini eksis. Kopi grafika itu eksis dan dibutuhkan, dan kita itu berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah. Dan saya rasa kita bisa, masih ada waktu 4 bulan dengan pengurus yang sangat profesional ini, kita harapkan bisa kita lakukan sesuatu yang betul yang diharapkan oleh Pak Usman di penghujung masa bakti pengurus 2020 bulan 2024. Dari saya itu saja. Tadi sudah ditunjuk komisi-komisi untuk kita rehat sejenak untuk membuat satu short meeting untuk masukan kepada pengurus-pengurus Pak Ketum. Nanti kita akan diskusikan bersama. Kita rehat 15 menit Pak Ketum, dan sambil coffee break aja ya, sambil coffee break ya. Waktu dan tempat bersilakan. Terima kasih. Baik, sebelum rehat mohon izin
karena saya harus berizin dulu Pak Rehat Pak sebetulnya. Jadi silakan langsung dibagi komisinya masing-masing sambil minum kopi, sambil makan, sambil makan makanan kecil maksudnya Pak. Jadi tadi disebutkan Bapak Rudi J. Mulyadi, Bapak Aditya Suhartanto sebagai koordinator, Bapak Alfred dan Bapak Markuat. Tiap komisi nanti beranggotakan 7 orang, silakan masing-masing bergabung saja, tinggal memutuskan apa nanti untuk berikan tanggapan. Kita mempunyai waktu 15 menit ke depan, dan dengan ini sambil rehat ngopi, kita sambil ngobrol-ngobrol sehingga nanti pada saat masuk kita sudah dapat memberikan tanggapan. Silakan. 15 menit kurang karena udah waktunya asal. Ya betul. 15 menit ke depan itu nanti untuk jadi 30 menit. 15 menit untuk kita ngobrol, 15 menit ke depan itu kopi break. Oke? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Pak Markuat. Anggota komisi silahkan dipilih Pak atau menggabungkan sendiri, jadi tidak ada permintaan khusus atau harus. Masing-masing komisi dapat mempunyai anggota 6 atau 7 orang. Jadi ya 7 orang lah, 7 orang rasanya. Jadi berkumpul siapa saja gitu. Jadi tidak usah memilih khusus atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini masih ada teman-teman kayaknya belum ada yang belum beres nih Pak. Komisi 3 waktunya sudah habis, mungkin bisa kita dengarkan. Komisi 2 ya? Komisi 2 ya Pak Aditya? Komisi 2 ya? 2 menit. Oke. Tunggu 2 menit. Tunggu 2 menit jadi. Kita tunggu 2 menit ya Pak Rudi. Sabar sebentar ya Pak Rudi. Ya. Terima kasih. Oke, baik, kita terima kasih. Komisi 2 sudah selesai. Pak Rudi Mulyadi silakan Pak. Sudah siap semua mendengar arahan masukan dari tim Komisi 1. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Boleh sambil duduk atau berdiri? Boleh sambil duduk saja Pak. Silakan. Oke, boleh nyojor ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk Komisi 1 tugasnya paling ringan, disuruh evaluasi. Nah, jadi masalah anggotanya Pak Usman hadir di sini. Jadi di Komisi 1 terdiri dari Pak Johan dari PT Sumera, wajahnya sangat familiar. Minta maaf Pak, namanya sempat saya lupa. Tapi Pak Johan kenal saya gitu kan, itulah resiko orang terkenal. Artis Pak, selebritis, YouTuber. Mau narsis apa mau ini nih? Mau narsis apa mau bicara nih? Curhat. Makanya jadi Komisi 1 duluan. Nah yang kedua Pak Purnomo di samping saya. Nah ini kelebihannya Komisi 1, ada penasehat di sini. Bukan cuma satu, ada Pak Martinus pula. Ya. Jadi tolong jangan dibantah ya. Kemudian ada Pak Dit. Jadi Pak Dit ikut katanya. Jadi tolong bendahara jangan disanggah. Ikut seperti Pak Prabowo, ikut satu. Pokoknya powerful lah grup ini. Ada Pak Dwi dari Polimedia. Beliau minta maaf sudah pamitan dulu. Jadi sudah mesti jalan tadi.
ngomong aja Pinang kata Pak Pur. Maklum PMS sibuk tanggal 17. Kemudian itu ada Pak Usman dari ikutan. Jadi gimana kita mengevaluasi, ketuanya ada di sini. Ada Pak Wimin tuh, direktur eksekutif di sini pula. Aduh, berat pokoknya dah. Tapi tenang, ada anggota DPR Pak Lesna. Jadi ada Pak Lesna, terus kemudian, nah ini dia nih ada Wah Haji hadir di sini tadi bantu doanya keras banget. Ada Om Iben, ya ada Pak Rio tadi. Nah sebenarnya tadinya saya pikir Komisi 1 ini paling ringan hanya evaluasi. Ternyata berat banget yang diomongin. Seperti sih akan terkait kepada banyak hal ya. Secara umum sudah bagus lah untuk Pak Usman. Laporan ini juga secara bahasa bisa dicerna. Ya, itu baru poin pertama. Dipuji dulu. Secara umum belum khusus ya Pak ya? Belum. Berikutnya kita banding. Catatannya banyak masalahnya. 10 halaman kalau kata Pak Pur. Nah terkait dengan apa tuh namanya, yaitu pertemuan-pertemuan yang kurang rutin. Ya memang lah kita juga mengerti kemarin ini kan pandemi. Nah, tapi kedepannya diharapkan ada pertemuan-pertemuan dengan anggota cukup rutin lah. Tadi Pak Johan bilang seminggu sekali kita rapat. Bener nih. Jadi paling tidak ya beberapa ada waktu-waktu tertentu bolehlah kita ada pertemuan secara umum gitu ya, baik secara online maupun luring, secara onsite. Nah toh Pak Pur aja menawarkan kalau nggak punya tempat ya bolehlah di Polimedia disiapkan tempat, sekedar kopi sama snack yang disiapin, makan besar bawa masing-masing. Tadi Pak Johan juga ngundang kita ke Hotel Mulia katanya, tapi bayar sendiri-sendiri. Nah, dan ini yang secara umum banyak didiskusikan terkait dengan apa tuh dan edukasi. Awalnya makanya kita mengevaluasi tadi ngomongin edukasi nih. Kebetulan ada Pak Pur juga dari akademisi, ada Pak Dwi tadi, nah, termasuk beberapa teman-teman kita di sini lah ya. Bahwa penguatan SDM, jadi untuk penyempurnaan menyiapkan SDM kopi grafika ke depannya. Saya pikir teman-teman sebanyak yang setuju lah ya, bahwa program ke depan lebih banyaklah kita bawa ke ranah edukasinya, karena grafika ini ya banyak sekali ilmunya, terutama dari segi teknologi. Sempat disebutkan juga bahwa tadi ada sentingan-sentingan kita bikin pameran, nah ini yang berat gitu. Maka nanti kayaknya ada komisi berikutnya itu menjawab mengenai expo ya. Yang diharapkan nanti walaupun kita punya acara sendiri berupa pameran itu sudah mengandung edukasi di dalamnya. Ya terkait nanti akan menghasilkan masukan, tentu itu nanti dibahas lah lebih panjang lebar lagi terkait expo ini plus minusnya seperti apa, karena pekerjaan berat. Ya, nah terus kemudian mereka anggota nih membership nih memang menjadi diskusi cukup lama sepertinya ya di kopi terkait dengan iuran. Semua sepakat bahwa kita akan memungut iuran karena jangan sampai membershipnya kopi ini menjadi dalam tanda kutip sulit untuk bertanggungjawabkan, karena kalau Pak Usman bilang member kita ada berapa ratus ribu orang Pak, ratusan ribu membershipnya gitu kan. Nah tapi paling tidak juga untuk bisa bergulirnya organisasi, nah itu diharapkan ada membership yang nanti mesti coba digodok lagi lah ya. Istilahnya membership itu pun pertanyaan juga muncul kan, mau perorangan atau perusahaan. Nah salah satunya seperti yang dikatakan oleh Pak Lesna bahwa kita ini sudah punya legal, tetapi paling tidak harus punya kekuatan di situ. Jadi membership untuk perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan pun juga kalau menjadi anggota kopi bisa ditulisin tuh member of kopi, cantumin di kantornya bahwa itu ada nilainya gitu. Menjadi anggota kopi itu punya sesuatu yang lebih. Ya itu yang diharapkan lah, bahwa kita sudah berani lah untuk tampil
Nah, terus kemudian nih sebelum lupa nih, ada katanya Pak Pur nih bilang nih dibuatkan rekening kopi ke depannya, legal kan sudah kuat. Nah, dibuatkan rekening yang resminya seperti itu supaya ke depan itu ada pemasukan atau apa lebih mudah untuk dikelola. Kemudian baru setengah halaman nih. Nah, apa namanya tadi juga terkait dengan pengenalan apa tuh namanya kopi untuk mensosialisasikan lah ya, sebenarnya ada ART ke member supaya lebih diintensifkan baik melalui WA group atau apalah ke depannya. Terus kemudian yang visi misi untuk ke depannya lebih diperkenalkan kepada anggota, apa sih tujuannya kita membuat kopi ini, apa sih yang didapatkan. Itu juga selalu menjadi pertanyaan kalau kita bicara membership, apalagi ingin iurannya, kira seperti itu. Dan kemudian ya, terkait edukasi memang cukup kuat kita diskusikan, menjadi beberapa dari kita nih berbicara mengenai edukasinya memang cukup penting. Terus kemudian ada masukan bermitra dengan asosiasi lain ya, supaya kita punya hubungan yang cukup kuat dengan organisasi yang lainnya itu ya. Nah, terus juga jangan lupa bagi teman-teman yang kebetulan juga sudah dipercaya menjadi narasumber bahkan di dinas, bahkan di kementerian, untuk boleh menampilkan atau memperkenalkan kopi di sana, nah, termasuk mencari kesempatan ke daerah. Syukur-syukur bisa didorong ya menjadi DPD dan menjaring anggota apa namanya kopi untuk di daerah. Saya rasa itu aja, 30 menit sudah lewat ya Pak Setien. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Komisi 1, terima kasih luar biasa. Kita mau serahkan Pak Ketum untuk ditanggapan tentang kita lanjut. Oke. Sekarang Komisi 2 dipimpin oleh Pak Lydia, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat ya Komisi 2. Emang berat Pak? Udah rencana kerja, anggaran, pokoknya duit aja ya. Ini. Banyak lah. Tadi sempat, tadi anggota ada Pak Marin, ada Mas Aulia, ada Mas Eko, ada Mas Said, Mas Nur, sama Mas Yuji. Tadi kemarin oh ada Mas Yoga ya? Oh iya, siap. Ya alhamdulillah ini juga dapat masukan dari senior-senior, ini ada 2-3. Jadi mencoba mensimulasi dari yang sudah berjalan, ya. Jadi nggak cuma mimpi gitu ya maksudnya. Untuk rencana kerja, jadi tadi sempat ada diskusi agak alot, kita ngomongin anggaran dulu atau rencana kerja dulu, istilahnya duit dulu atau kegiatan dulu. Akhirnya kita sepakati dan kita membicarakan anggaran pengeluaran dulu tadi ya. Ya, anggaran dulu. Anggaran pengeluaran dulu. Ya. Jadi kita membagi 2 untuk kegiatan utama dari kopi. Itu yang pertama operasional transportasi dan komunikasi untuk ketua dan sekretaris eksekutif atau direktur eksekutif sekarang ya, atau antara 2 itulah. Itu 12 juta, jadi ketua
Ketua 6 juta per tahun, sekretaris eksekutif dan direktur eksekutif 6 juta per tahun. Jadi ini operasional, transportasi dan komunikasi. Ini per tahun ya. Jadi nilai minimum ya maksudnya itu ya. Harapannya bisa lebih. Tapi jangan lebih banget juga. Yang kedua kesekretariatan, karena printer aja katanya nggak punya dan lain-lain, ngeprint masih numpang dan lain-lain. Akhirnya kita anggarkan ATK itu 2 juta per tahun. Lalu kehumasan itu berkaitan sama kebanyakan kayak kirim bunga itu 10 juta per tahun, dan rapat yang juga diagendakan tadi sama Komisi 1 itu juga kita anggarkan 6 juta per tahun. Jadi total anggaran pengeluaran 30 juta per tahun. Ini yang fix cost. Jadi pengeluaran tetap yang per tahun yang direncanakan. Izin Pak, Ya. mohon diulang lagi setelah kesekretariatan. Jadi Kesekretariatan itu ada ATK. kesekretariatan ada 3 macam Pak. Oh sebentar. Ada titik 2. Jadi kesekretariatan anggarannya ada ATK 2 juta. Semuanya per tahun ya. Terus kehumasan itu 10 juta. Jadi kesekretariatan itu komponennya ada 3. Yang 2 juta itu ditulungi. Jadi kesekretariatan itu titik 2. Nah, tapi agak masuk. Kesekretariatan itu ATK. Nah itu ATK. Lalu humasan di Inden di dalam. Nah, sip. Sip. Oke. Jadi jumlah 30 juta untuk fixed cost. Oh, fixed cost perusahaan soalnya. Kalau baru beli atau apa? Sama lah ya. Fixed cost. Operasional expense. Operasional. Operasional tetap. Baik. Ya benar. Itulah tetap. Pengeluaran tetap. Rapat kerja nanti berapa tahun itu maksudnya per bulan 500 Ya. rapat rutin. Rapat rutin per bulan. Rapat rutin per bulan. 1 juta per tahun. Ya. Lalu kita bicara ke rencana pemasukan. Rencana kerja dulu dan beserta pemasukan ya dulu. Ya. Rencana kerja yang pertama ya ini mengakibatkan kita berkaitan tetap kemarin tadi akhirnya kita bicara berkaitan sama tetap anggaran. Jadi rencana kerja yang kemudian harapannya menjadi pemasukan itu nomor 1 event mandiri itu event mandiri itu kita bagi lagi. Jadi ada seminar, ada pelatihan, dan lagi.
pelatihan mini expo. Ini tadi ide dari Mas Eko, ini bisa bekerjasama dengan kampus-kampus. Terus ada konvensi. Pak Adit, konferensi bisa dijelaskan? Konvensi. Jadi kalau konvensi itu kan biasanya pertemuan ilmiah dulu terkait dunia printing. Jadi sebenarnya mini expo dan konvensi itu jadi satu kegiatan, mengumpulkan orangnya konvensi, jadi mengumpulkan para pakar printing untuk menyampaikan tren, menyampaikan ide-ide barunya, dengan disambut juga mini expo. Saya melihat yang pernah melihat itu semacam di Label Expo Bali, waktu itu Pak Usman dan Pak Alfred yang datang tuh. Di Label Expo itu pameran dilakukan di ballroom, di dalam itu banyak ilmiahnya, cerita-cerita tren teknologi, tren informasi, kemudian di depannya ada pameran kecil. Nah, di situ yang banyak dikumpulkan itu sponsorship. Siapa yang berbicara, dia yang akan mendapatkan sponsorship. Nah, kekuatan dari mini expo dan konvensi ini adalah bagaimana mendatangkan orang-orangnya itu. Oke, Pak. Saya serahkan ke ahli atau baru di? Ya, silakan. Nama ahlinya pamer atau? Kalau media expo, Pak. Mini expo. Oh, mini expo ya? Mini expo. Jadi itu bagian kesatuan. Mini expo dan konvensi dari jelaskan bagian kesatuan. Nah ini event mandiri ini ditargetkan memberikan kontribusi 50 juta setahun. Untung ya? Udah selesai. Terus ada ide tadi support pameran, endorsement. Oh, pemasukan lainnya. Jadi pemasukan lainnya itu dari endorsement logo kopi. Yang memang sudah berjalan ya. Oh, nggak harus logo. Jadi misalnya, endorsement penyertaan kopi dalam acara printing, dalam acara itu diharapkan kontribusinya 30 juta per tahun. Satu tahun ya? 30 juta. Apa kontribusi? Lalu kita munculkan lagi sesuai dengan konversasi tadi iuran anggota. Poin 3 ya Pak Adit ya? Poin 3, pemasukan lain juga. Pemasukan lain dari iuran anggota itu jadi target kontribusinya 10 juta. Tapi tentu saja dengan trik-trik apa istilahnya merchandising kayak dibagi ID card, lalu kan kebanggaan sendiri ya bahwa dia bisa gantung di tokonya, di toko branding bahwa dia anggota kopi, atau bahan-bahan lain yang kita pikirkan itu mungkin bisa jadi trigger. Kemudian iuran bulanannya mungkin bisa tercapai. Atau tadi urusan ide sih lebih gila lagi, mungkin ada apps ya, bikin apps. Ini pikiran liar lagi dari secara update informasi, secara keanggotaan. Semua anggota punya apps, tapi otomatis itu belum dihitung biaya dan lain-lain. Ini hanya ide dia. Jadi total 90 juta ya? ya, yang diharapkan kontribusi dari ide rencana kerja
2 itu sudah 20 juta. Saya harapkan nanti nilai optimismenya sudah ada, nanti tinggal kita matangkan gimana untuk memaksimalkan ini semua. So, terima kasih. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk masukan dari Komisi 2. Luar biasa. Mungkin saya tambah sedikit. Silakan Pak. Jadi satu di sini yang mungkin apa namanya ya, mungkin belum pernah kita lakukan bahwa kita pengen ada dari organisasi gitu untuk terutama ketua dan Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Marketing. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari Komisi 3 yang anggotanya ada 100 orang, Pak. Tapi yang aktif cuma 6. Sebutkan siapa saja, Pak. Jadi di sini ada Pak Arif Fadila, Pak Wisnu, kemudian Pak Kris, Pak Roni, Rahmat, Pak Mugadi, dan Pak Derindo. Mau disebutin nggak? Pak Derindo. Boleh, dengan ide kan? Ya. Ya. Jadi kalau bicara inventaris masalah tadi sudah ini sama Pak Rudi dari Komisi 1, Pak. Mungkin ada masukan Jadi, silakan. memang kalau keanggotaan betul. Jadi memang kepengen ya sih ke depannya ini lebih tertata lagi, Pak. Contoh misalkan secara sosmed 63.000 sekian, itu secara sosmed. Tapi the real-nya anggota kopi itu berapa sih? The real-nya. Nah itu nanti akan nyambung ke masalah iuran. Kita nanti juga akan tahu. Nanti kalau misalkan yang aktif hanya 300 orang, misalkan, berarti iurannya kalau mengikuti tadi dari teman-teman yang dari Komisi 2 itu berapa ya? Insya Allah sih bisa tercapai. Cuma yang harus diinikan lagi itu tadi realnya berapa sih anggotanya kopi. Dan kemudian tentang kesekretariatan. Memang kopi ini selama ini kan kantornya virtual, Pak. Nah itu memang kayaknya nanti kita butuh sekretariatan. Dan juga nanti butuh ada orang di situ yang akan stay untuk memanage bank data dan juga yang lain-lain inventaris barang-barang yang punya kopi, terutama untuk pameran. Ya nanti kembali lagi memang proyeksi dari teman-teman Komisi 2 ini untuk menggaji mereka itu juga akan diharapkan dapat dari situ juga. Kemudian yang ketiga, ini adalah tentang menaikkan kembali nama kopi, branding lagi nama kopi, karena kan beberapa tahun terakhir ini ada beberapa komunitas yang memang dibilang sejenis tidak, tapi dan mengancam kopi pun juga sebenarnya tidak sih, Pak. Cuma nama kopi jadinya agak tenggelam. Nah ini sepertinya kita butuh untuk membranding lagi nama kopi, Pak. Dan yang terakhir ini tentang konten sosmed. Jadi konten sosmednya mungkin lebih diaktifkan lagi. Ya untuk member lama dan juga untuk menggait member baru. Itu mungkin bisa diaktifkan lagi. Ya sementara itu rekomendasi dari kami kelompok 3. Nanti kalau kebanyakan bingung, Pak. Jadi untuk sementara itu aja dulu, Pak. Baik, Ya, terima kasih. terima kasih Pak Ketua, tepuk tangan untuk Komisi 3 masukannya. Oke, kita lanjut sekarang Komisi 4. Pak Markuat dipersilakan.
Ini aja. Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Dewan Penasehat Fakultas Printing dan rekan-rekan panitia pengurus. Ya, dari Komisi 4 kami diberikan tugas untuk membantu Ketua Umum untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ruwet dari kata-katanya aja ruwet. Ya, membantu Ketua Umum menyelesaikan masalah yang tidak selesai. Gitu. Nah, oleh karena itu maka Ketua Umumnya langsung pindah ke sana, ke grup yang kelompok sana tuh. Ya, seperti itu. Pak Mangkot, boleh diperkenalkan anggotanya siapa saja? Belum mulai ya Pak? Ya, saya sangat bersyukur bahwa anggota saya paling lengkap ya Pak. Ada 8 orang ahli-ahli. Pertama saya dari Bali. Sekaligus promosi boleh. Nah, tapi kan kalau ada pengurus baru yang tidak aktif boleh digantikan. Ya. Yang kedua ternyata memang grup ini yang paling disukai oleh wanita. Karena semua wanita ada di grup ini. Masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tapi waktu saya ngomong ini kayaknya jadi kesel pada selesai. Baru ada saya, ada Pak Emas, ada Mas Purwanto, Ibu Irin, Ibu Ana, Bapak Reza, Mas Sugeng dan Pak Ali. Ya. Kira-kira udah catat Pak? Oh ya. Baik. Jadi ini memang setelah kami lihat-lihat ya, apa sih yang membuat Pak Ketua Umum tidak bisa tidur itu coba kita lihat-lihat itu terawang. Ternyata masalahnya cuma satu. Jadi kami memberi solusi yang satu aja. Ya. Oke. Langsung to the point aja supaya Pak Ketua Umum langsung semangat ya. Oke. Jadi begini Pak Ketua Umum. Kongres keempat kopi kita akan adakan awal Desember 2024. Ayo tepuk tangan loh. Ya, itu Pak. Untuk itu kami akan bentuk SCOC, Pak. Ya, itu akan dibentuk 31 Agustus 2024. Ya, 31 Agustus sudah terbentuk ya. Mulai senyum kayaknya Pak. Dimana anggotanya ada saya sendiri, Pak Emas, Pak Purwanto, Bu Irin, Ibu Ana, Pak Reza, Mas Sugeng, Pak Ali. Dan kalau dibutuhkan nanti akan ada penambahan. Ya. Begitu Pak. Ya. Gambarannya supaya wah itu nanti minggunya Pak itu di Borobudur Hotel Pak. Luar biasa. Udah awal udah ACC. Oh iya. Aman. Aman. Ya. Kayaknya udah mulai senyum-senyum ya di depan ya. Terima kasih ya. Oke. Supaya lebih keren, kami akan mengundang keynote speaker itu Bapak Erick Thohir Pak. Untuk itu ya sama seperti yang lain pasti yang menjadi masalah adalah dana anggaran ya. Ya tadi siapa yang dana? Tolong ditambahin yang komisi 3 ya. Tolong ditambahkan lagi Pak ya, tolong dicatat. Ya dana akan berasal dari bentuk sumbangan dan kerjasama dengan IO. Maka nanti ada salah satu pengurus yang memang sudah di bidang itu akan kita libatkan salah satunya Pak. Ya, yang kedua kita akan bekerja sama untuk mencari dana dengan endor percetakan. Jadi kalau sekarang ini masih malu-malu kita bikin nggak malu Pak. Ya, tapi jangan malu-maluin gitu.
Itu yang mungkin kemarin-kemarin kita agak malu-malu Pak Kopi. Nah, kita coba bikin nggak malu Pak. Oke, yang berikutnya adalah kita juga akan mengharapkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan percetakan yang memang menggunakan memiliki manfaat dari adanya kopi ini gitu. Ya, jadi printer ada apa gitu. Nah, coba nggak cuma minta, ya nggak cuma minta. Mungkin kita akan bikin kerjasama. Apabila dia ikut berkontribusi dalam event kita ini, maka kita akan memberikan apakah itu konsultasi, apakah itu training untuk masing-masing perusahaan tersebut secara customize sebagai customize. Dan yang terakhir itu donatur yang tidak mengikat. Kira-kira singkatnya seperti itu. Mudah-mudahan mulai hari ini Pak Ketua bisa tidur nyenyak untuk melaksanakan program-program kita selanjutnya. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti luar biasa Komisi 4. Sebenarnya sebelum masalah ini kan Ketua Komisi 4 itu dari anggaran. Oke, terima kasih masukannya yang sangat luar biasa dari Komisi 1, 2, 3, dan 4. Mungkin saya serahkan ke Pak Ketum untuk memberikan tanggapan terhadap masukan-masukan dari masing-masing komisi. Mas Win bisa diperlihatkan masukan-masukan dari masing-masing komisi. Waktu dapat silakan Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan hasil-hasil bahasan dari setiap komisi, terus terang memang secara pribadi apa yang dikatakan oleh Pak Bartuan itu rasanya agak lega sedikit ya. Karena gini, mungkin saya cerita secara pribadi sedikit. Saya sebenarnya basicnya adalah di edukasi, artinya ngajar, dari ngajar jadi editor kerja di sekretariat PPGI. Jadi sudah hampir sekitar 25 tahunan lah melihat pengusaha-pengusaha grafika itu yang bolak-balik ke kantor, yang ada di daerah yang kita kunjungi, yang kita lihat di berbagai belahan daerah di seluruh Indonesia. Secara umum memang kita mestinya, saya secara pribadi prihatin melihatnya. Suatu ketika pernah, tapi ini agak cerita mungkin agak lama, sekitar 10 tahun yang lalu, ketika salah satu pengurus datang ke kantor, secara tidak sengaja agendanya tertinggal di kantor. Ketika dibolak-balik order cetak yang dia peroleh dalam kurun waktu 3,5 semester atau 1 semester itu rasa-rasanya cukup memprihatinkan, sehingga timbul pemikiran bagaimana dia bisa hidup. Di sisi lain, mereka diterpa tidak hanya dari berbagai sisi. Satu sisi pengusaha besar menggenjot dia, di sisi lain dari berbagai sisi digenjot semua, menggenjot semua kepada kawan-kawan kita yang bergerak printing itu. Jadi rasa-rasanya kita patut untuk prihatin bagaimana caranya agar mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dalam kehidupan dunia printing yang telah mereka geluti. Tidak sedikit dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang awalnya konvensional mau masuk ke digital, memperluas lapangan, oke saja, tapi juga tidak sedikit yang bermasalah. Akhirnya
mesinnya dibeli, yang tidak dipakai sama sekali juga banyak. Jadi saya secara pribadi artinya mengajak kita semua, masalah apa yang bisa kita kerjakan akan tergantung kepada kita masing-masing dan tergantung kepada keberadaan kita masing-masing, karena kita kan akan tentunya berbeda-beda, punya potensi juga beda-beda. Saya berharap supaya bagaimana kita caranya agar pengusaha-pengusaha yang bergerak di dalam printing itu supaya coba ya dengan niat baik lah. Printing itu adalah industri. Printing itu tidak hanya sekedar dagang. Tapi perlu kita maklumi, kita juga belum mampu menjelaskan secara detail dengan bagus, secara akademis, printing itu apa. Baik ke pemerintah selaku pengambil kebijakan, baik kepada kawan-kawan kita yang ada bergerak di dalam dunia printing. Banyak yang mengatakan bahwa printing itu adalah bisnis. Banyak yang mengatakan printing itu adalah dagang. Padahal printing itu adalah industri. Tidak hanya dagang. Di situ banyak orang yang hidup dalam perusahaan itu, yang setiap hari harus makan karyawannya. Kalau dagang hanya berpikir untung dan rugi. Tapi terlepas dari itu, kita sebagai orang-orang komunitas patut untuk ikut, harus mengayomi mereka bagaimana supaya bisa mereka berkembang dengan baik. Saya sering mengatakan di Pulau Jawa industri usaha printing 1 per desa bisa berkembang dengan baik dengan nilai miliaran. 1 per desa di Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa 1 per kecamatan. Makanya saya juga selalu mengajak kepada kawan-kawan kita, baik ia dari perbankan, baik ia dari para umpamanya produsen mesin, jangan hanya berpikir untuk perusahaan-perusahaan yang gede. Saya tidak melihat perusahaan-perusahaan yang gede itu lebih jujur. Masih jauh lebih jujur perusahaan-perusahaan kecil. Dia akan kaji dirinya, ketika dia tidak mampu untuk membayar, dia tidak akan pesan ke sini. Tapi banyak di antara mereka yang jadi korban sehingga tidak bisa berkembang. Yang awalnya sudah mulai niat, mulai jiwa wirausahanya, tapi belakangan malah tidak bisa berkembang sama sekali. Jadi model-model yang seperti ini tentunya kita harus support. Saya terima kasih atas masukan-masukan yang tadi, mulai dari Komisi A 1, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan ke depan ini bisa sama-sama kita intinya perbaiki niat. Bagaimana caranya untuk memelihara, menjaga, merawat dunia printing. Printing itu cukup luas. Tidak hanya konvensional saja, tidak hanya digital saja, cukup luas. Tapi tentunya kita harus bisa mengayomi secara komunitas itu secara keseluruhan. Artinya gimana ya? Tolong sama-sama kita pelihara, sama-sama kita usahakanlah bagaimana caranya supaya dunia printing ini bisa berkembang dengan baik, agar kedepannya kan rakyat Indonesia ada 285 juta. Tadi Pak Pur udah bilang bangun tidur sampai tidur lagi itu butuh cetakan. Malah setelah mati Pak masih butuh cetakan sertifikat kematian. Yasin masih butuh. Makanya ke depan itu kalau saya berharap mungkin apa yang sudah kita gariskan itu tadi sebenarnya cukup baik. Saya terima kasih atas masukan-masukan yang disampaikan.
tapi sebagai komunitas barangkali yang perlu kita fokuskan utamanya adalah mengenai peningkatan edukasi SDM SDM printing lah, begitulah mungkin bahasa, karena kita namanya kopi ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah pertemuan ini saya yakin Kopi Grafika dalam kurun waktu 3 bulan ini akan melaksanakan salah satu event yang tentunya bisa jauh lebih baik, karena memang dalam forum ini juga belum jelas secara detail dengan lebih rinci. Saya mengajak kita siapkan proposalnya, kita coba bahas secara bersama-sama mungkin dalam kurun waktu satu bulan ini untuk apa kita laksanakan. Sekira membutuhkan modal dan umpamanya perlu tenaga yang lebih serius untuk hal itu, kita bicarakan biaya awal berapa, persiapan untuk acara itu, sistem pembagian hasilnya bagaimana. Jangan bagi utang ya, jangan bagi rugi kalau bisa. Tapi memang yang pasti yang namanya usaha tentunya bisa untung dan bisa rugi. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan Kopi Grafika yang kita geluti ini bisa lebih baik. Tadi Komisi 4 sudah menjamin bahwa sebelum 31 Agustus SCOC untuk Kongres dapat terlaksana. Kongres itu perlu kita garis bawahi, itu adalah apa namanya? Ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Antara lain, kita harus mengutamakan kemajemukan daripada kelompok-kelompok. Kita harus menghindari sedikit banyaknya konflik yang terjadi ke depannya, dan kita juga harus menggarisbawahi bahwa kopi ke depan itu diperlukan agar bisa sejajar, bisa dipandang oleh pihak pemerintah. Mungkin tidak salah juga kalau umpamanya di antara kawan-kawan saudara-saudara yang punya relasi, tidak salah pakailah nama kopi, pakailah Kopi Grafika. Sekiranya dibutuhkan untuk acara silaturahmi, audiensi dan segala macam untuk membesarkan Kopi Grafika itu tadi, silakan Bapak Ibu Saudara pelopori, kita berangkat ke sana untuk audiensi dengan mereka sambil kita siapkan benahkan apa-apa saja supaya mereka juga bisa mengerti dan maklum tentang dunia printing yang kita geluti. Satu lagi perlu saya sampaikan, secara umum printing itu tidak ada di depan, printing selalu di belakang layar. Belasan bidang ekonomi kreatif semuanya harus disupport oleh printing, tapi printing adanya di dapur, nggak kelihatan di depan. Ada satu pengalaman lagi, ketika Megawati mengeluarkan Kepres, di mana perusahaan yang mau mengikuti tender di instansi pemerintah atau BUMN harus mendapatkan sertifikasi dari asosiasi profesi. 6 bulan setelah dikeluarkan peraturan itu, yang mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi profesi percetakan hanya 1, Peruri. Selain itu tidak ada. Karena yang lain-lainnya ya memang regulasi dan bolehkan. Penerbitan dan percetakan dan pengadaan.
Padahal percetakan dan pengadaan itu jauh berbeda. Kalau dia pengadaan, ya akhirnya bukan lagi ke percetakan, masuk apa namanya, jobnya itu bukan lagi ke percetakan, tapi masuknya ke bagian pengadaan. Asosiasinya juga udah lain lagi. Kalau dia penerbitan dan percetakan, katakanlah penerbitkan buku, yang kelihatan itu hanya penerbitan, Pak Pur kelihatan di situ. Memang buku itu yang berharga itu adalah nilai keilmuannya. Cetaknya tidak dinilai. Padahal kalau dilihat dari segi nilai investasi antara penerbitan dan percetakan jauh berbeda. Orang beli mesin satu aja udah puluhan bikin penerbitan, kalau cetakannya dikasih ke orang lain, ya modal karyawan 10 orang bisa ngedit. Jadi tugas kita sangat berat untuk menjelaskan dunia printing ini ke seluruh penjuru, ke seluruh lini yang terkait, supaya pertama ada kesamaan di antara kita, ya kemudian juga mudah-mudahan ke depannya kebijakan dan regulasi itu juga bisa memihak kepada kita. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman untuk tanggapan dan penjelasan mengenai kopi. Menindaklanjuti apa disampaikan Pak Usman, yang berharap tadi kongres sudah ditetapkan Desember. Pak Ketum menginginkan membuat satu event dalam 3 bulan ini, dan saya kaitkan korelasinya dengan masukan dari Komisi 2 mengenai mini expo. Jadi tadi saya sudah bilang dengan Mas Aldo dan Mas Ade, kita akan membuat satu expo. Kalau di Oktober itu kan ada All Print, bulan depan ada IGE di Jogja, September Oktober ada All Print, Desember ada BPPE di Surabaya. Jadi saya usulkan kita membuat satu namanya Printing Community Expo, di mana kita sebagai inisiator kita akan mengundang komunitas, contohnya KPPS, KMDPI kalau juga cukup besar, bertanya juga 70 ribuan, DPI kalau di WA Group 200-an, dan juga kita undang komunitas sablon. Jadi kita sebagai inisiator kita membuat di sini, jadi event ini bukan hanya kita menjual buat ke vendor, tapi 50% edukasi, 50% adalah trading, dan kita lakukan di November. Nah, di sini butuh sukarelawan yang mau menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ketum. 3 bulan ini di masa berakhirnya kepengurusan 2020-2024 kita buat satu yang betul-betul wow, bukan hanya sekedar kongres pasti udah oke banget kalau kita bisa melaksanakan event ini, Printing Community Expo kita adakan di Jakarta. Nanti kita siapa yang akan jadi sukarelawan untuk menggarap event tersebut. Masalah nanti pendanaan, seperti Pak Usman sampaikan, banyak masukan tadi mengenai sponsorship dan lain sebagainya. Dan di situ juga kita akan menaikkan branding Kopi Grafika, dan juga kesempatan kita untuk tadi dari komisi Pak sampaikan branding lagi Kopi Grafika, dan juga kita bisa jelaskan di sisi dari kesekretariatan bagaimana manfaat membership dari Kopi Grafika, karena kita di sini banyak pakar-pakar praktisi edukasi yang bisa mengikat, bisa buatkan satu modul-modul pelatihan sertifikasi versi Kopi Grafika. Jadi paling tidak kompetensi sertifikasi kopi itu diakui, karena kita di sini banyak sekali pakar-pakar gitu. Jadi saya yakin itu sangat-sangat bisa dihargai oleh pelaku-pelaku usaha printing di Indonesia. Jadi masukan dari saya itu dulu, menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ketum. Dalam 3 bulan kita membuat satu event yang wah, saya sangat setuju.
dan semoga kita bisa laksanakan. Saya bersedia sebagai salah satu peserta untuk melaksanakan event ini. Ditunggu untuk kesediaan bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemimpin rapat, Pak Kiki, silakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sekjen Bapak Rudi Susanto. Baik, terima kasih teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Saya kira sebelum azan maghrib kita akan tutup sidang ini dan acara akan saya kembalikan kepada Master of Ceremony kita, Pak Purwanto. Namun sebelumnya saya akan membahas tentang penetapan hasil. Silakan Pak. Ya.